Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang duduk di sebuah stasiun. Dia melihat wanita yang sedang mabuk yang berjalan sempoyongan. Namun tiba-tiba, wanita itu membentur kepala ke tembok sampai berdarah. Dan seketika wanita itu hilang. Kemudian pria tadi mencoba mencarinya. Ketika sedang mencari, pria tersebut terfokus perhatiannya ke pintu rel yang sedang terbuka. Namun, ketika sedang memperhatikan rel kereta, tiba-tiba pintu itu menutup dan memenggal kepala pria tersebut. Wah, asli kaget banget, kirain mau ketabrak kereta. Ternyata malah kecepit pintu. Secara logika, sebenarnya ini tidak mungkin. Karena yang pasti pintu tersebut tidak tajam dan ada sensornya. Tapi ini hanyalah film. Mari kita ikuti Bapak Sutradara. Lalu cerita mundur 1 bulan yang lalu. Menceritakan seorang jurnalis bernama Kim No Young yang kita panggil saja Mbak Nana yang sedang menyampaikan berita yang dia liput. Tapi dia tidak dapat izin dari narasumbernya. Mbak Nana berusaha meyakinkan atasannya. Namun Mbak Nana tidak punya cukup bukti dan harus membayar ganti rugi. Saat sedang mengobrol dengan 2 temannya, salah satu dari mereka memberitahu Mbak Nana kalau ada orang yang meninggal di stasiun Su. Mbak Nana ternyata mengerti dengan berita tersebut, dan dia mendengar ada sejarah kelam di stasiun bawah Su. Ketika sedang bercerita, salah satu teman Mbak Nana yang bernama Choi Woo-wan, kita panggil saja Asep, dia menyuruh untuk menghentikan cerita tersebut. Asep menceritakan ketika berada di ruang CCTV stasiun. Dia melihat seorang pria yang sedang bingung berjalan di rel kereta. Dengan cepat, dia berusaha menghentikan pria tersebut. Namun, ketika akan menyelamatkan pria tadi, dia melihat ada anak kecil di bawah rel. Ternyata bukan cuma dia saja yang melihat kejadian itu, tapi tukang pemakaman juga melihatnya. Setelah itu Mbak Nana mengunjungi tukang pemakaman tersebut dan melakukan wawancara. Tukang pemakaman itu menjelaskan, dulu saat terjadi kecelakaan di stasiun Oksu, dia juga melihat anak kecil yang sedang berada di bawah tangga rel. Setelah mendengar kebenaran cerita tersebut, Mbak Nana sangat berambisi untuk menggali kasus di stasiun Oksu. Lalu cerita berpindah kepada Asep. Ketika dia sedang mencuci muka, dia teringat dengan kecelakaan di rel. Dan seketika itu, ada salah satu pintu WC yang bersuara. Ketika dicek, tiba-tiba dan ternyata itu adalah teman OP Asep yang lagi ngeprank Asem. Dan Asep pun ngambek lalu meninggalkan temannya tersebut. Namun ketika melihat kaca, si OP tadi melihat sebuah nomor yang tertulis di kaca. Ketika keluar dari kantor, Asep berpapasan dengan masinis yang terlihat aneh dan selalu mondar-mandir di lokasi kecelakaan. Mbak Nana yang penasaran langsung mencari masinis tersebut dan menemukannya sedang duduk diam. Lalu Mbak Nana mewawancarinya. Masinis itu berkata tidak bisa pergi kemana-mana karena ada anak kecil hitam kosong yang nempel di pundaknya. Lalu masinis itu berjalan menuju ruang bawah stasiun dan Mbak Nana mengikutinya. Dia menemukan masinis tersebut sedang terdiam. Ketika Mbak Nana terus bertanya, tiba-tiba masinis itu kesurupan dengan penuh luka cakaran. Scene berpindah ke dalam gerbong kereta yang sedang ramai penumpang. Di situ ada Mbak Nana yang senang karena beritanya viral. Ketika akan turun gerbong, tiba-tiba kakinya dipegang oleh sosok di bawah rel. Dan ternyata itu adalah mimpi. Ketika bangun, Mbak Nana dikejutkan oleh rekan kerjanya yang merayakan keviralan berita tersebut. Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh atasan yang memberitahu bahwa si masinis itu telah mati di jam sebelum Mbak Nana mewawancari kemarin. Ketika melihat CCTV, terlihat Mbak Nana hanya berbicara sendiri dan terlihat masinis itu telah gantung diri. Lalu Mbak Nana ditugaskan mendatangi seorang wanita yang bernama Taehae, kita panggil saja Tante Tata, yang ayahnya dulu meninggal di stasiun Oksu. Dia menjelaskan bahwa ada sumur tua yang terpendam di dasar stasiun Oksu yang terhubung ke sebuah panti asuhan. Setelah itu, Mbak Nana jalan-jalan dengan Asep ke tempat tukang pemakaman. Di situ Mbak Nana disuruh untuk mendokumentasikan jenazah masinis yang mati tersebut. Secara tidak sengaja Mbak Nana melihat jenazah masinis itu membuka matanya.
tukang pemakaman menjelaskan bahwa setiap kejadian kecelakaan di stasiun itu selalu terdapat banyak bekas cakaran. Ketika berita tentang cakaran itu sudah tersebar, secara tidak sengaja banyak orang yang ternyata terkena tanda cakaran dan melihat angka-angka di stasiun. Pada saat yang bersamaan, Asep sedang berada di stasiun bersama temannya. Dia melihat ada seorang wanita yang sedang mabuk. Lalu wanita itu pergi ke toilet. Ketika sedang berkaca, tiba-tiba ada seorang anak kecil dengan penuh luka cakaran yang sedang menempel dan mencakar wanita tersebut. Wanita itu akhirnya mati di toilet karena terbentur tembok. Teman Asep yang sedang shift saat itu mendapat laporan ada teriakan di toilet wanita. Segera ia mengecek ke toilet tersebut. Ketika masuk ke dalam toilet, dia melihat ada tas di wastafel. OB itu berusaha memanggil tapi tidak ada jawaban. Kemudian, dia mengecek pintu WC yang terkunci dari bawah. Dan tiba-tiba, akhirnya OB itu juga mati oleh dua hantu anak kecil tersebut.